Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang himpunan, yaitu tentang dasar-dasar teori himpunan, di mana materi ini sebenarnya sudah pernah Anda dapatkan di bangku SMP. Jadi sekarang kita akan mereview ingatan-ingatan Anda semua mengenai pengantar himpunan. Yang pertama yaitu pengertian himpunan ya. Nah, di sini bukan definisi seharusnya. Kenapa? Karena perlu Anda ketahui bahwa himpunan merupakan salah satu tema dalam matematika yang tidak terdefinisi atau disebut sebagai undefined term. Jadi tidak ada definisi khusus yang menyebutkan tentang definisi himpunan itu tersendiri. Ya. Sedangkan yang banyak Anda temui saat ini di referensi-referensi yang menjelaskan tentang pengertian himpunan itu hanya sebagai bantuan supaya Anda lebih memahami apa sih himpunan itu. Jadi dari banyak referensi saya ambil dua yang sering dipakai di sini. Yang pertama, himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Maksudnya berbeda di sini, jadi dalam suatu himpunan anggotanya tidak boleh ada yang sama ya. Selanjutnya yang kedua, himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Maksudnya bagaimana? Dalam suatu himpunan biasanya ada ciri tertentu yang membuat mereka menjadi satu himpunan. Misal, himpunan bilangan bulat. Jadi jelas ya, anggota dari himpunan bilangan bulat yaitu bilangan-bilangan bulat. Ada lagi himpunan bilangan asli. Jadi anggota-anggotanya adalah bilangan asli. Ada lagi himpunan mahasiswa Unuja Prodi Matematika semester 1 misalkan. Nah, jadi anggota-anggotanya yaitu mahasiswa Unuja Prodi Matematika yang semester 1. Kalau prodi berarti prodi bahasa Inggris atau kakak tingkat kalian juga tidak masuk dalam himpunan yang saya sebutkan barusan. Itu yang disebut sebagai terdefinisi dengan jelas. Jadi ada ciri yang membedakan suatu himpunan dengan yang lainnya. Sedangkan objek dalam suatu himpunan itu kita sebut sebagai elemen, unsur, atau anggota. Jadi terserah Anda mau menggunakan istilah yang mana. Selanjutnya tentang cara penyajian himpunan. Ada beberapa cara di sini yang akan saya bahas di sini ada 4 cara. Yang pertama yaitu enumerasi. Cara enumerasi yaitu setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Jadi semua anggota himpunannya dituliskan satu persatu. Itu menuliskan semua elemen himpunan di antara dua buah kurung kurawal. Bagaimana kurung kurawal seperti ini ya? Saya Anda semua sudah tahu. Jadi kalau mau menuliskan anggota himpunan itu biasanya ditulis dalam kurung kurawal. Dan biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Contoh di sini yang pertama ada himpunan 4 bilangan asli pertama. Kita ingat bilangan asli itu dimulai dari 1. Karena di sini yang diminta adalah 4 bilangan asli pertama, maka anggotanya kita tuliskan satu-satu, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ada kurung kurawal di sini, dan himpunan bilangan aslinya kita simbolkan dengan A misalkan ya, pakai huruf kapital. Yang kedua, himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Oke, 5 bilangan genap positif pertama. Bilangan genap positif seharusnya dimulai dari 2 ya. Di sini ketinggalan, kelupaan saya nulisnya di sini. Seharusnya ada 2 ya. 5 bilangan genap positif pertama nanti dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Karena yang diminta 5 ya. 5 bilangan genap positif pertama. Selanjutnya ada himpunan yang ketiga yaitu himpunan C. Himpunan C anggotanya kucing, A, Amir, dan Paku. Nah, jadi terserah. Nah, di sini kalau kita mengacu pada definisi yang kedua, seakan-akan himpunan C itu tidak masuk ke definisi yang ini ya, karena di sini kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Sedangkan di sini C dia tidak punya definisi yang jelas. Karena anggotanya ada kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Di mana setiap anggota di sini tidak punya tidak ada ciri-ciri yang menyebutkan mereka menjadi menyamakan antara mereka. Tidak ada ciri-ciri yang sama antara anggota yang satu dengan yang lain.
Tapi kalau melihat pada definisi yang pertama, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda, di mana anggota-anggotanya boleh berbeda, maka C ini kita bisa sebut sebagai himpunan. Yang keempat ada himpunan R, yang anggotanya A, B, terus himpunan yang anggotanya A, B, C, dan himpunan yang anggotanya A dan C. Jadi di sini ada himpunan di dalam himpunan. Apakah boleh, Bu? Boleh-boleh saja. Jadi anggota dari himpunan R itu juga ada himpunan juga di dalamnya. Ada himpunan C yang anggotanya A, terus himpunan yang anggotanya A, dan himpunan yang anggotanya A. Seperti itu ya. Ada lagi himpunan K yang isinya adalah himpunan, tapi tidak ada isinya, hanya himpunan saja, yang akan kita sebut sebagai himpunan kosong nantinya. Ada lagi himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Ya, kita daftarkan saja di sini, yaitu 1, 2, dan seterusnya sampai 100. Dan yang terakhir himpunan bilangan bulat ditulis sebagai ini. Kenapa? Karena di sini tidak ada batasan ya. Kita ingat bahwa bilangan bulat itu tidak terhingga. Dimulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi yang disebut sebagai enumerasi itu adalah mendaftarkan semua anggota himpunannya. Seperti ini ya, ditulis satu-satu. Nah, oke, sebelum melanjutkan ke cara penulisan yang kedua, di sini ada cara penyebutan anggota himpunan. Jadi keanggotaan himpunan itu biasanya ditandai dengan tanda seperti ini ya, simbol seperti ini. Ini bacanya elemen ya, atau unsur atau anggota. Jadi jika dituliskan X elemen A, itu artinya X merupakan anggota dari himpunan A. Sedangkan apabila ada X yang disimbolkan demikian, itu artinya X bukan merupakan anggota himpunan A. Misalkan, di sini ada contoh. Ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, R anggotanya ini, dan K anggotanya ini. Maka bisa kita simpulkan bahwa 3 adalah anggota dari A. Betul ya? Nah, 3 benar-benar ada di A. Selanjutnya, himpunan yang isinya ABC itu adalah elemen dari R. Betul ya? Nah, ini dia anggotanya si R. Selanjutnya C bukan elemen dari R. Kenapa? Karena tidak ada C di sini. Adanya himpunan yang anggotanya A dan C. Jadi kurang tepat jika kita menuliskan C adalah elemen R. Selanjutnya, himpunan ini merupakan himpunan dari elemen dari K. Betul ya? Jadi K itu punya anggota yang isinya himpunan seperti ini. Sedangkan himpunan ini bukan elemen dari R, karena dia memang tidak ada di R. Contoh lain, jika P1 anggotanya A dan B, P2 anggotanya himpunan yang isinya A dan B, sedangkan P3 anggotanya adalah himpunan yang isinya himpunan A yang isinya A dan B gitu. Maka bisa kita simpulkan bahwa A itu elemen dari P1, betul ya? Nah, tapi A bukan elemen dari P2. Kenapa? Karena P2 itu anggotanya himpunan yang isinya AB, bukan A sendiri. Sedangkan P1 itu elemen dari P2. Kita perhatikan di sini, P2 itu kan anggotanya adalah himpunan yang isinya A dan B. Ternyata dia sama dengan P1. Maka bisa kita sebutkan bahwa P1 adalah anggota dari P2. Akan tetapi P1 bukan anggota dari P3. Kenapa? Karena P3 itu anggotanya seperti ini. Anggota dari P3 adalah himpunan yang bersihimpunan yang isinya A dan B. Jadi di sini adalah P2 elemen dari P3. Benar ya? Nah, seperti ini. Jadi untuk memudahkan Anda lihat banyaknya kurungnya saja ya, seperti ini ya. Nah, P itu kan kurungnya 2, jadi di sini kurungnya ada 2. Oh, di sini berarti dia ada di dalam P3. Jadi P2 adalah elemen dari P3. Seperti itu. Selanjutnya, menggunakan simbol-simbol baku. Apa maksudnya? Nah, biasanya terutama dalam himpunan bilangan ya,
ada bilangan-bilangan khusus yang simbolnya sudah kita ketahui tanpa menuliskan anggotanya. Contoh, di sini ada himpunan bilangan bulat positif, biasanya dinyatakan dengan P. Jadi meskipun tidak dituliskan anggotanya P, itu kita sudah tahu bahwa P itu adalah bilangan bulat positif. Atau dituliskan dengan Z+, di mana Z ini adalah Zahlen. Zahlen itu bilangan bulat positif, menunjukkan bilangan bulat positif. Ada lagi N, di mana N itu adalah himpunan bilangan alami atau bilangan natural atau bilangan asli. Bisa kadang kita tulis dengan A, ya. Nah, jadi meskipun tidak ditulis anggotanya 1, 2, 3 dan seterusnya, cukup menuliskan N saja kita sudah paham bahwa dia adalah himpunan bilangan alami. Z itu himpunan bilangan bulat atau Zahlen, ya. N ini natural, Z ini Zahlen dari bahasa Yunani, itu menunjukkan himpunan bilangan bulat. Sedangkan Q di sini menunjukkan himpunan bilangan bulat rasional, R himpunan bilangan real, C adalah himpunan bilangan kompleks. Ingat, untuk menuliskan biasanya untuk menuliskan simbol dari himpunan bilangan itu ini menggunakan yang double script seperti ini, ya, biasanya. Selanjutnya ada himpunan universal atau dalam bahasa Indonesianya himpunan semesta, yang biasanya disimbolkan dengan huruf S atau U. Kalau itu U itu bahasa Inggrisnya, ya, universal, sedangkan S itu semesta. Misalkan U, contohnya misalkan U anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan A himpunan bagian dari U dengan A 1, 3, dan 5. Nah, selanjutnya cara yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Bagaimana caranya? Kita ingat matematika itu adalah ilmu yang penuh dengan simbol-simbol, ya, yang fungsinya untuk menyederhanakan suatu bahasa atau suatu kalimat. Jadi cara yang ketiga, notasi pembentuk himpunan ini kita sederhanakan cara penyebutan himpunan dengan simbol-simbol matematis. Notasinya, suatu himpunan anggotanya dinyatakan dengan X sedemikian hingga syarat yang harus dipenuhi oleh X untuk menjadi anggota suatu himpunan. Contoh, ada A adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari 5. Maka bisa kita tuliskan secara simbolis A sama dengan X sedemikian hingga X bilangan bulat positif kurang dari 5. Atau bisa disederhanakan lagi dengan simbol lagi A sama dengan X sedemikian hingga X elemen P, di mana X kurang dari 5. Ingat bahwa P itu adalah simbol untuk bilangan bulat positif, di mana penyebutan secara simbolis ini jika kita tuliskan secara enumerasi menjadi A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Bilangan bulat positif yang kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Contoh kedua ada himpunan M, di mana M ini adalah anggotanya adalah X, sedemikian hingga X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah PDM atau pengantar dasar matematika. Maka secara enumerasi bisa kita tuliskan bahwa M ini sama dengan nama-nama teman-teman Anda satu kelasnya yang sedang mengampu mata kuliah pengantar dasar matematika dengan saya. Dan yang terakhir yaitu dengan cara diagram Venn. Diagram Venn saya rasa Anda semua sudah mengenal, ya. Contoh misalkan ada himpunan semestanya 1, 2, dan seterusnya sampai 8. Terus ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 5. Dan himpunan B yang anggotanya 2, 5, 6, 8. Jika kita gambarkan dalam diagram Venn, maka menjadi demikian. Kita tulis dulu himpunan A, ya, anggotanya 1, 2, 3, 5. Nah, terus himpunan B anggotanya 2, 5, 6, 8. Oh, ternyata ada 2 anggota di A yang sama dengan di B, maka kita tulis di sini di tengah-tengahnya antara A dan B, yaitu 2 dan 5. Lalu anggota B yang tidak ada di A, kita tulis di sini di tempatnya B sendiri, 8 dan 6. Sedangkan anggota di semesta yang tidak ada di A dan di B, kita tulis di luar lingkaran ini, ya.
Ada 7 dan 4. Selanjutnya mengenai kardinalitas himpunan. Definisinya yaitu banyaknya elemen suatu himpunan A disebut sebagai kardinal dari himpunan A. Jadi, kardinalitas suatu himpunan A itu adalah banyaknya anggota di A. Misalkan A punya anggota 10, maka kardinalitasnya adalah 10. Misalkan A punya 100, maka kardinalitasnya 100. A punya 1 anggota, maka kardinalitasnya adalah 1. Sedangkan untuk notasinya bisa kita tuliskan N dalam kurung A atau seperti tanda mutlak A gitu ya, seperti ini. Pilih salah satu. Contoh, yang pertama saya punya himpunan B, di mana anggota B ini adalah X, sedemikian hingga X merupakan bilangan prima kurang dari 20. Ingat, di sini X anggotanya B adalah bilangan prima yang kurang dari 20. Ingat, bilangan prima itu dimulai dari 2 ya, 2, 3, dan seterusnya sampai 19. Maka kardinalitas B ini ada berapa? Kita hitung di sini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota, maka kardinalitas dari B ini adalah 8. Selanjutnya, yang himpunan kedua ada himpunan T, yang anggotanya kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Maka kardinalitas dari B ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Dan yang terakhir, saya punya himpunan A, yang anggotanya A, terus himpunan yang anggotanya A, dan himpunan yang anggotanya A. Maka cara menghitungnya, kita hitung satu-satu dari koma ini ya. Yang dipisahkan dengan koma ini, kita hitung 1, 2, 3. Jadi, kardinalitas dari A adalah 3. Ini mohon maaf, saya merekamnya ketika hujan, jadi mohon maaf kalau ada terganggu suara hujan, mohon dimaklumi ya. Selanjutnya ada himpunan kosong atau null set, di mana definisinya himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen. Karena tidak memiliki satu elemen pun, maka dipastikan kardinalnya sama dengan 0. Nah, jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang sama sekali tidak punya anggota, atau yang kardinalitasnya sama dengan 0. Notasinya bisa kita tuliskan seperti ini atau seperti ini. Contoh yang merupakan himpunan kosong ya. Yang pertama saya punya himpunan E, di mana E ini anggotanya adalah X, sedemikian hingga X kurang dari X. Jadi E ini adalah himpunan bilangan yang kurang dari dirinya sendiri. Ada nggak kira-kira suatu bilangan yang kurang dari dirinya sendiri? Atau lebih kecil dari dirinya sendiri? Tidak ada ya. Karena tidak ada, E itu tidak punya anggota, maka bisa kita simpulkan bahwa E ini adalah himpunan kosong dan kardinalitasnya sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, saya punya himpunan P, di mana P itu adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan. Ada nggak orang Indonesia yang pernah ke bulan? Saya rasa belum ada ya sampai saat ini. Maka P adalah contoh dari himpunan kosong yang kardinalitasnya sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada saya punya himpunan A yang anggotanya X, sedemikian hingga X adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Apakah ini punya anggota? Kita cek. X kuadrat plus 1 sama dengan 0, maka X kuadrat sama dengan negatif 1. Maka X kuadrat sama dengan plus minus akar dari negatif 1. Karena negatif 1 tidak punya akar ya, tidak punya akar kuadrat, maka kita simpulkan bahwa A tidak punya anggota. Jadi kardinalitasnya juga sama dengan 0. Ada catatan di sini. Himpunan yang penulisannya seperti ini, itu artinya himpunan yang berisi himpunan kosong, bisa kita tuliskan seperti ini. Yang kedua, himpunan yang berisikan himpunan kosong dan himpunan yang isinya himpunan kosong, maka bisa dituliskan seperti ini. Ya. Nah, lihat di sini, himpunan yang isinya himpunan kosong, tolong dibedakan ya. Kalau ini cara bacanya himpunan kosong. Kalau ini himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Jadi beda ya.
Kalau seperti ini, dia bukan himpunan kosong. Karena kenapa? Karena dia memuat satu elemen, yaitu himpunan kosong. Jadi ini himpunan yang punya satu anggota, yaitu himpunan kosong. Bedakan dengan yang ini. Selanjutnya, himpunan bagian atau subset. Definisinya, himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen di A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Jadi, A dikatakan subset dari B jika semua anggota di A ini masuk di B. Ya, seperti itu ya. A kita sebut sebagai subset dari B, sedangkan B kita sebut sebagai superset dari A. Yang lebih besar itu kita sebut sebagai superset, yang lebih kecil kita sebut sebagai subset. Nah, secara diagram Venn bisa kita gambarkan seperti ini. A itu subset dari B, jadi A ada di dalam B, seperti itu. Contoh, yang pertama saya punya himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Terus yang kedua saya punya himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa kita simpulkan bahwa himpunan yang pertama ini adalah subset dari himpunan yang kedua. Karena semua anggota di himpunan yang pertama ini dia merupakan anggota di himpunan yang kedua. Seperti itu ya. Nah, sedangkan ini kita sebut sebagai superset dari ini. Lalu yang kedua, saya punya himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Di sini juga himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa himpunan yang pertama ini adalah subset dari himpunan yang kedua. Kenapa? Karena semua anggota di sini juga masuk di anggotanya ini, gitu ya. Ini juga subset. Terus yang ini silakan Anda baca sendiri. Kalau tidak paham, tanyakan ke saya. Saya menjelaskan terlalu panjang nanti ya. Kita taruh di sesi tanya jawab saja. Selanjutnya ada teorema yang menyebutkan bahwa untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A subset dari A. Jadi, sebuah himpunan itu merupakan subset dari dirinya sendiri. Mana Bu contohnya? Contoh kedua ini. Ini himpunan yang sama ya, dia saling subset. Karena anggotanya sama-sama berada di kedua himpunan ini. Nah, selanjutnya, yang B. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Atau bisa disimbolkan seperti ini. Himpunan kosong adalah subset dari A. Ya. Jadi perlu diingat bahwa himpunan kosong itu adalah subset dari semua himpunan. Dan yang C, jika A subset dari B dan B subset dari C, maka A sudah dipastikan adalah subset dari C. Selanjutnya, nih ada perbedaan ya sebenarnya antara simbol yang pertama dan simbol yang kedua. Mana Bu yang kita pakai? Nah, untuk mata kuliah ini yang umum kita gunakan ini sebenarnya ya, meskipun artinya berbeda. Tapi kita sepakati saja supaya berlaku sama ya, kita gunakan yang ini. Hanya perlu Anda ketahui perbedaannya adalah yang pertama, untuk simbol A subset B yang ini, itu menyimbolkan bahwa A adalah himpunan bagian sebenarnya atau subset sejati atau proper subset dari B. Artinya, jika ada X elemen B, tetapi X bukan elemen A. Jadi, A itu tidak sama dengan B. Jadi, subset sejati itu apabila ada anggota di superset yang bukan merupakan anggota di subset. Mana contohnya? Seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah subset sejati atau proper subset dari ini. Kenapa? Karena ada anggota di superset, yaitu 4 dan 5, yang bukan merupakan anggota di subsetnya. Jadi ini kita bisa sebut dia sebagai subset sejati.
dari himpunan ini ya. Contoh lagi di sini, ada himpunan yang anggotanya 1 dan himpunan yang anggotanya 2. Ada himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa himpunan ini dan himpunan ini adalah subset sejati dari himpunan yang besar ini. Kenapa? Karena untuk himpunan yang pertama anggotanya 1, dia tidak memuat semua anggota di supersetnya. Ada anggotanya di sini yaitu 2 dan 3 yang tidak masuk ke anggota himpunan ini. Sama dengan himpunan yang ini, yang anggotanya 2 dan 3. Dia merupakan subset sejati juga dari himpunan 1, 2, 3, karena ada satu anggota ini yang tidak masuk di sini. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya A subset dari B adalah himpunan bagian tak sebenarnya atau subset tak sejati atau improper subset dari B. Digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Ini terjadi jika untuk semua X anggota A, maka X juga anggota B. Dan sebaliknya, untuk semua X anggota B, maka X anggota A. Ya, dan selanjutnya di sini ada himpunan yang sama atau equality of set. Definisinya, himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah subset dari B dan B adalah subset dari A. Seperti itu ya. Jadi, dua himpunan dikatakan sama jika elemennya itu sama. Ya. A dikatakan sama dengan B jika anggota-anggota di A sama dengan anggota-anggota di B. Anggotanya mirip, anggotanya sama persis. Notasinya ini A sama dengan B. Contohnya, yang pertama, jika A himpunan yang anggotanya 0 dan 1, dan B himpunan yang anggotanya X, sedemikian hingga X dikali X min 1 sama dengan 0. Apakah A sama dengan B? Kita cek di sini. Kalau A jelas anggotanya 0 dan 1. Sekarang kita lihat anggotanya B di sini. Apakah anggota B ini juga 0 dan 1? Kita masukkan ke sini untuk mengetahui. Misal saya ambil 0 ya. Maka kita masukkan ke sini. 0 dikali 0 min 1, apakah sama dengan 0? Kita operasikan. 0 dikali 0 min 1 sama dengan min 1 ya. Dikalikan 0 sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0. Artinya memenuhi persamaan ini, maka 0 masuk sebagai anggota B. Selanjutnya 1 ya. 1 kita masukkan ke sini. Apakah dia juga anggota B? Masukkan sini 1 dikali 1 min 1, apakah sama dengan 0? Maka 1 dikali 1 min 1 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0. Jadi 1 juga masuk sebagai anggota B. Bagaimana dengan 2? Kita ambil kemungkinan yang lain ya. Coba kita masukkan 2 di sini, apakah hasilnya juga 0? 2 dikali 2 min 1, 2 min 1, 1 ya. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 tidak sama dengan 0. Jadi 2 bukan anggota B. Jadi yang memenuhi, begitu juga seterusnya, 3, 4, dan seterusnya juga bukan merupakan anggota B. Jadi yang memenuhi sebagai anggota B itu adalah 0 dan 1. Karena anggota B sama dengan 0 dan 1, dan sama dengan anggota A, maka kita katakan A sama dengan B. Gitu ya. Selanjutnya contoh yang nomor 2. Jika A sama dengan 3, 5, 8, 5, dan B 5, 3, dan 8, maka kita katakan A sama dengan B. Kita cek di sini. Apakah 3 ada di B? Ya, ada di B. 5 apakah ada di B? Ya, ada. 8 apa ada? Ada juga. Dan 5. Nah, di sini lihat. 5 di A muncul 2 kali, sedangkan di B muncul 1 kali. Apakah boleh? Boleh.
Meskipun di sini 5-nya mau muncul 100 kali, di sini cuma muncul 1 kali, tidak apa-apa. Yang penting sudah mewakili 1 ya. Jadi masing-masing anggota di sini diwakili di sini. Jadi ada yang mewakili sama, maka kita bisa sebutkan bahwa A sama dengan B. Meskipun banyaknya anggota yang muncul tidak sama. Selanjutnya, yang contoh ketiga, saya punya himpunan A, anggotanya 3, 5, 8, dan 5, dan B 3 dan 8, maka kita simpulkan A tidak sama dengan B. Kenapa? Karena di B, ada anggota di A yang tidak ada di B, yaitu 5. Di sini hanya ada 3 dan 8. Karena tidak ada 5, maka A tidak sama dengan B. Dan selanjutnya, jika A 1, 2, dan 3, dan B 3, 2, 1, maka bisa kita simpulkan bahwa A sama dengan B. Ini bukan tidak sama dengan ya. Ini sama dengan, saya salah ketik ya. Ini seharusnya A sama dengan B. Perhatikan di sini, tidak memperhatikan urutan. Mau dibolak-balik urutannya, asalkan elemennya sama yang muncul, maka kita simpulkan bahwa A itu sama dengan B. Oke. Selanjutnya, catatan untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. Yang pertama, A itu sama dengan A sendiri. Jadi, suatu himpunan sama dengan dirinya sendiri pastinya ya. B sama dengan B dan C sama dengan C. Yang kedua, jika A sama dengan B, maka pasti terjadi B sama dengan A. Yang ketiga, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka bisa dipastikan A itu sama dengan C. Oke, selanjutnya, himpunan yang ekivalen. Definisinya, himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal atau kardinalitas dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi A dikatakan sama dengan B apabila banyaknya anggota kedua himpunan tersebut sama. Notasinya seperti ini ya. Nah, maka A dikatakan ekivalen dengan B jika dan hanya jika kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Jadi bedakan dengan himpunan yang sama dan himpunan yang ekivalen. Kalau himpunan yang sama tadi, dua himpunan dikatakan sama apabila elemen-elemennya sama persis gitu ya. Elemen-elemennya sama, itu dikatakan sama. Sedangkan himpunan yang ekivalen itu elemennya tidak harus sama, yang penting kardinalitasnya sama. Atau banyaknya elemennya sama, kita sebut adalah himpunan yang ekivalen. Contoh, saya punya himpunan A anggotanya 1, 3, 5, dan 7, dan himpunan B anggotanya A, B, C, D, maka bisa kita simpulkan bahwa A ekivalen dengan B, sebab kardinalitas A itu sama dengan kardinalitas B, yaitu sama-sama 4. Banyak elemennya ya, sama-sama dengan 4. Jadi meskipun elemennya tidak sama, di sini berisi bilangan, di sini berisi huruf ya, yang penting banyaknya sama, maka kita katakan kedua himpunan tersebut ekivalen. Selanjutnya, himpunan saling lepas atau disjoint sets. Definisinya, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, ini lawannya himpunan yang sama ya. Kalau himpunan saling lepas itu, dua himpunan dikatakan saling lepas apabila mereka punya anggota yang masing-masing berbeda, tidak sama. Jadi lo gue gitu ya maksudnya ya. A punya anggota sendiri, B punya anggota sendiri, yang masing-masing tidak ada yang sama. Sedangkan untuk simbolnya seperti ini ya. Nah, jika kita gambarkan dengan diagram Venn akan menjadi seperti ini. A itu tidak gabung dengan B, karena A punya elemen sendiri, B punya elemen sendiri. Contoh, saya punya himpunan A yang anggotanya X, sedemikian hingga X elemen P, di mana P ini adalah bilangan bulat positif ya. Sedangkan X kurang dari 8. Berarti anggota A kita sebutkan secara enumerasi
yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena kurang dari 8 ya. Dan B saya punya anggotanya 10, 20, 30 dan seterusnya. Apakah ada yang sama anggota A dan B? Tidak ada ya. Karena tidak ada yang sama, maka kita katakan bahwa A saling lepas atau disjoin dengan B. Dan yang terakhir yaitu himpunan kuasa atau power set. Definisinya, himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Ini kita ingat dari teorema yang tadi yang sudah saya jelaskan ya, yang menyatakan bahwa suatu himpunan merupakan subset dari himpunan itu sendiri. A subset dari A tadi ya. Terus ada yang mengatakan juga bahwa himpunan kosong adalah subset dari A, atau himpunan kosong adalah subset dari semua himpunan. Jadi himpunan kuasa ini adalah himpunan yang isinya yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Notasinya P dalam kurung A. P di sini bukan bilang bulat positif ya, tapi P di sini menunjukkan power set ya, atau himpunan kuasa. Jadi notasinya P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Tapi yang sering kita gunakan adalah P dalam kurung A. Ya, seperti itu. Sedangkan untuk mencari kardinalitas dari himpunan untuk mencari kardinalitas dari himpunan kuasa dari A, maka untuk simbol kardinalitas tetap ya seperti tanda kurung kurawal. Di sini P dalam kurung A rumusnya adalah 2 pangkat kardinalitas A. Nah, jadi banyaknya himpunan kuasa dari A atau kardinalitas dari himpunan kuasa dari A rumusnya adalah 2 pangkat kardinalitas dari A. Kalau anggotanya A sebanyak 5, berarti kardinalitas himpunan kuasanya itu 2 pangkat 5. Kalau anggotanya A itu 2, berarti 2 pangkat 2 dan seterusnya. Artinya, jika kardinalitas dari A itu sama dengan M, maka kardinalitas dari himpunan kuasa A itu 2 pangkat M. Seperti ini ya. Contoh. Jika A adalah himpunan yang anggotanya 1 dan 2, maka himpunan kuasanya itu adalah semua himpunan bagian dari A, yaitu himpunan kosong, terus himpunan yang anggotanya 1, terus himpunan yang anggotanya 2, terus himpunan yang anggotanya 1 dan 2, yaitu A itu sendiri. Nah, ingat ya di sini himpunan kuasa yaitu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan. Jadi isinya di sini himpunan. Bukan elemen yang unsur-unsur yang berdiri sini, bukan, tapi isinya himpunan-himpunan bagian. Jadi bentuknya himpunan ya anggotanya ya. Itu himpunan kosong, terus himpunan yang isinya 1. Himpunan yang isinya 1 dia juga subset dari A ya. Terus himpunan yang isinya 2, anggotanya 2, dia subset dari A. Himpunan kosong dia subset dari A. Terus himpunan yang isinya 1 dan 2 itu dia subset dari A itu sendiri. Ya. Jadi himpunan kuasa dari A yang anggotanya ini itu anggotanya himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, dan himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Sekarang kita cek kardinalitasnya menggunakan rumus ini. Ya. Apakah benar? Kita lihat anggotanya A berapa? 2 ya. Jadi kardinalitasnya A yaitu 2. Maka untuk mencari kardinalitas himpunan kuasa A, rumusnya adalah 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Apakah benar 4? Kita lihat di sini, kita cek. 1, 2, 3, 4. Jadi benar ya. Berarti semuanya sudah include di sini. Nah, selanjutnya contoh lain. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P dalam kurung himpunan kosong ya. Yaitu isinya himpunan kosong itu sendiri ya. Sedangkan himpunan kuasa dari himpunan ini seperti ini cara penulisannya, yaitu himpunan kosong dan dirinya sendiri.
seperti ini ya. Oke, saya rasa cukup demikian penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Jika masih banyak pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup Telegram atau bisa japri saya. Tidak usah sungkan, tidak usah malu. Saya siap menjawab pertanyaan apa saja dari Anda. Kalau saya bisa langsung jawab, saya akan langsung jawab. Kalau misalkan harus saya kerjakan dulu seperti itu. Intinya, kalau Anda ingin belajar, syaratnya tidak boleh malu bertanya, supaya Anda memang benar-benar paham tentang materi yang saya jelaskan. Oke, di sini untuk menguji pemahaman Anda ada sedikit tugas ya. Tugasnya sedikit saja. Silahkan dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Silahkan bentuk kelompok maksimal satu kelompok 3 orang atau 2 orang. Di sini ada 2 soal. Yang pertama ini tentang subset dan yang kedua tentang himpunan kuasa. Jika ada yang belum paham dengan tugasnya, bisa ditanyakan kepada saya. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.